warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Miatin Sumarti, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Blitar. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata yang telah saya lakukan pada modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademis. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada aksi nyata modul 2.3 ini, yaitu saya mau melakukan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Terdapat 3 kegiatan pada rangkaian supervisi akademik yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu melakukan pra-observasi, melakukan observasi, dan juga pasca observasi bersama dengan pengajar praktik. Pada kegiatan pra-observasi di sini, kegiatannya berupa percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan dari guru yang saya supervisi. Sebelumnya, perkenalkan, beliau adalah Ibu Sinta, yaitu guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Talun, sebagai guru yang akan melakukan proses pembelajaran di kelas yang akan saya supervisi. Selamat pagi Bu Sita. Selamat pagi Dunia. Gimana kabarnya Bu Sita? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah Bu Sita, pada kesempatan kali ini terima kasih Bu Sita bisa datang untuk berdiskusi dengan saya, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan, yaitu percakapan pra-observasi sebelum nanti kita akan di kelasnya Bu Sita untuk melihat jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Sita lakukan. Demikian ya. Sebelumnya nanti saya akan mengamati di kelas, nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Bu Sita lakukan, atau istilahnya saya akan melakukan supervisi kelas Bu. Gitu ya. Adapun tujuan dari supervisi ini nanti yaitu untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang Bu Sita lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita melakukan pra-observasi ini Bu Sita? Nah, ini adalah sebagai persiapan awal untuk Bu Sita sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas Bu, agar nanti Bu Sita menjadi lebih siap, lebih percaya diri dalam melakukan pembelajaran di kelas, sehingga nanti harapannya apa yang Bu Sita berikan di kelas kepada murid itu bisa diterima oleh murid secara lebih optimal lagi. Gitu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan kepada Bu Sita sebagai bahan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama ini berkaitan dengan tujuan Bu Sita. Nah, ini apa tujuan pembelajaran yang hendak Bu Sita capai dalam pembelajaran yang nanti akan Bu Sita lakukan? Kalau tujuan pembelajaran, saya sebagai guru bahasa Inggris pastinya ingin murid itu berbicara dengan bahasa Inggris. Terus murid dapat mengidentifikasi apa itu simple present tense dan apa itu imperative sentence. Tujuannya adalah biar siswa itu dapat pede ngomong bahasa Inggris dengan guru, dengan teman, atau dengan orang lain. Baiklah, itu adalah tujuan pembelajaran yang hendak Bu Sita capai dalam proses pembelajaran yang nanti akan diterapkan di Bu Sita. Baiklah, yang kedua ini berkaitan dengan area pengembangan Bu Sita. Kira-kira area pengembangan apa saja yang hendak ingin dicapai Bu Sita dalam proses pembelajarannya nanti? Kalau area pengembangan sendiri saya ada 2 ya Bu ya. Yang pertama itu aspek pengetahuan. Bagaimana siswa dapat memahami apa itu simple present tense dan apa itu imperative sentence. Kalau yang kedua saya lebih ke keterampilan ya Bu. Bagaimana anak itu pede menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari kayak gitu. Berarti area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Sita itu ada 2, yaitu area pengetahuan dan juga area keterampilan murid. Gitu. Baik, terkait dengan rancangan pembelajaran, ini apa rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan oleh atau yang ingin dilakukan Bu Sita di dalam kelas? Kalau rancangan pembelajaran sendiri saya sih lebih ke diferensiasi ya Bu ya. Baik. Gimana siswa itu dapat aktif berpartisipasi dalam
kelas kayak gitu. Dan saya juga mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Gitu. Kalau sosial emosional sendiri saya lebih ke penerapan bagaimana mengajak siswa berpartisipasi dalam diskusi, membuat siswa lebih empati. Baiklah, jadi nanti untuk strategi pembelajaran yang ingin diterapkan Bu Sita itu tadi berdiferensiasi, yang mana murid itu diharapkan itu lebih aktif dalam proses pembelajaran, dan juga Bu Sita mengintegrasikannya dengan pembelajaran sosial emosional, yang mana nanti Bu Sita berharap dalam proses pembelajarannya nanti siswa dapat berinteraksi baik dengan teman-temannya dan juga mampu menerapkan empati dalam proses pembelajarannya, seperti itu Bu G. Baik, lalu bagaimana dengan media yang akan Bu Sita gunakan dalam proses pembelajarannya nanti Bu Sita? Kalau media sendiri saya lebih seringnya ke LKPD Bu. Pakai LKPD ya Bu? Baik, itu saja atau ada yang lain? LKPD juga ada buku LKS sama buku paket. Baik, berarti menggunakan buku paket LKPD, LKS seperti itu untuk nanti Bu Sita melakukan proses pembelajaran. Baik, kira-kira ini kapan Bu Sita akan melakukan proses pembelajarannya nanti Bu? Kalau proses pembelajarannya sih saya habis ini bisa Bu. Habis ini bisa, berarti hari ini juga Bu? Hari ini juga. Baik, bisa. Untuk jamnya jam berapa nanti? Jamnya saya maksudnya ke jam 7 ke 8. Jam ke 7, 8. Baik, untuk kelasnya Bu? Kelasnya lebih ke kelas full F Bu. Oke, baiklah, jadi nanti jam ke 7, 8. Baik Bu, pada hari ini nanti jam ke 7, 8 di kelas 10 F. Ini nanti saya akan datang di kelas Bu Sita nih. Di sini nanti saya akan melakukan supervisi kelas dan juga melihat jalannya proses pembelajaran yang Bu Sita lakukan di dalam kelas nanti. Juga nanti saya juga izin untuk mencatat beberapa hal yang terjadi di dalam kelas nanti Bu. Baik, nanti setelah Bu Sita selesai dalam proses pembelajaran di kelas, nanti kita akan melakukan lagi diskusi ya Bu. Nanti diskusinya namanya adalah pasca observasi, yang mana nanti pada saat proses diskusi pasca observasi itu nanti kita juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya Bu, yaitu Bapak Yuswanti. Ngaten nggih. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira ini menurut Bu Sita apa yang didapat dari hasil percakapan kita ini tadi Bu? Kalau yang saya dapat ya, pastinya gambaran rencana untuk bagaimana saya melaksanakan rancangan pembelajaran di dalam kelas. Serta mungkin ada ide-ide yang menarik untuk media pembelajaran selanjutnya. Berarti ada 2 minggu, ada lagi yang mungkin yang lainnya? Untuk sekarang itu dulu sih. Ada 2 ya Bu ya, berarti nanti jadi dari hasil percakapan yang kita lakukan tadi, Bu Sita memperoleh 2 hal yang mungkin menarik bagi Bu Sita ya. Dari percakapan tadi Bu Sita memperoleh gambaran rancangan pembelajaran berikutnya dan juga memperoleh gambaran ide-ide kira-kira nanti apa saja media yang akan Bu Sita gunakan untuk proses pembelajarannya. Terima kasih atas waktunya Bu Sita, dan telah bersedia berdiskusi dengan saya tentang rencana pembelajaran yang akan Bu Sita lakukan. Semoga nanti pada saat proses pembelajarannya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang Bu Sita harapkan itu tadi bisa tercapai. Bu Sita, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu. Pada tahap observasi pembelajaran, di sini saya membuat catatan lembar observasi sebagai data yang akan digunakan pada saat pasca observasi bersama pengajar praktik. Good afternoon. How are you today? Okay, before we start studying, okay, we should pray, okay?
Jadi sudah paham apa itu gaya hidup sehat? Ada apa aja di situ? Saya udah tahu kan gimana gaya hidup sehat. Contohnya ada di sini exercise. Siapa yang nggak suka exercise? Let us introduce ourselves. My name is Fani Pujiahila. My name is number 13. My name is
Kakak kecil ya. Pada tahapan pasca observasi, di sini saya mempraktikkan pemberian umpan balik berbasis kucing dan percakapan kucing, yaitu melakukan refleksi dan melakukan kalibrasi bersama dengan guru yang saya observasi dan juga bersama dengan pengajar praktik. Selamat siang, Bu Sita. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini tadi kayaknya agak nggak enak badan, tapi kok baik-baik mencoba untuk memberikan diri. Iya, harus dong. Baiklah Bu Sita, ini kan kita pada masuk pada tahap pasca observasi. Kemarin Bu Sita melakukan pembelajaran, saya di sana berperan sebagai supervisor atau melakukan observasi terhadap proses pembelajaran yang Bu Sita lakukan, ya. Nah, di sini kita perlu berbincang-bincang, ya. Kita perlu untuk melakukan refleksi lah terkait dengan proses pembelajaran yang kemarin Bu Sita lakukan. Gimana perasaannya Bu Sita setelah melakukan pembelajaran kemarin? Sebenarnya sangat senang ya Bu ya, soalnya kan ada yang menilai saya jika pelajaran saya itu salah. Oh gitu. Nah, merasa senang ya Bu ya? Senang dong. Alhamdulillah. Pengingat. Oh gitu ya. Baik Bu Sita, kemarin Bu Sita menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran. Apakah kira-kira tujuan pembelajaran Bu Sita yang kemarin pas pada saat ya Bu, itu kemarin Bu Sita menyampaikan tujuan, apakah pada saat proses pembelajaran terjadi tujuan tersebut sudah tercapai? Tujuan pembelajaran saya kan biar anak itu lebih beda lagi bahasa Inggris, karena bisa menjelaskan apa itu simple Nah, ini kemarin bagaimana? Apakah sudah tercapai tujuan tersebut? saya rasa sudah tercapai, memang sudah mulai sedikit bisa memahami apa itu bahasa Inggris, bisa Selebihnya gimana Bu? selebihnya anak-anak mungkin masih kurang paham, masih bingung gimana cara mereka menyampaikan pahamnya paham, tapi mereka kurang pede untuk menyampaikan pendapat mereka. Oke, menurut Bu Sita, untuk pencapaian tujuan kemarin masih ada kendala berarti ya? Kendalanya berkaitan dengan kepercayaan diri. Kira-kira menurut Bu Sita penyebabnya apa? Itu salah satunya mereka kayak kurang percaya diri aja untuk menyampaikannya, sama orang latihan lagi. Oke, kurang latihan ya Bu. Ini mungkin dari Bu Sita, kurang latihannya itu di sekolahnya atau di luar sekolahnya atau seperti apa? Kalau menurut saya di sekolah dan di luar sekolah juga harus latihan. Boleh dijelaskan Bu, di luar sekolah seperti apa, di sekolah seperti apa? Kalau di luar sekolah itu mungkin latihannya mungkin bersama orang lain juga bersama ajudan dan sebagainya. Berarti kalau di luar sekolah kan si anak atau murid tersebut kurang percaya diri itu karena kurangnya ada latihan di rumah. Kalau di lingkup sekolah itu karena mungkin mereka juga kurang mempraktikkan atau berlatih untuk berbahasa Inggris di rumahnya. Seperti itu dia gambaran pandangan dia. Baiklah Bu Sita, itu beberapa hal yang sudah menyampaikan ketercapaian tujuan dan juga penyebab tidak tercapaian. Baik, untuk pertemuan ini kira-kira Bu Sita setelah melakukan proses pembelajaran kemarin kan tentunya kedepannya
menginginkan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Kira-kira tujuan atau harapan pembelajaran selanjutnya itu seperti apa? Kalau tujuannya jelas ya Bu ya, karena saya dulu bahasa Inggris. Ininya sih anak-anak bisa ngomong, tidak hanya dengan supaya mungkin juga orang lain. Ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran sebelumnya yang kaitannya dengan ketidakadilan itu tujuannya bagaimana? Belajar lagi mungkin ikut isinya SSBM ya Bu ya. Salah satunya ada English Club. Ada beberapa anak yang sudah mengikuti SSBM, tapi juga sebagian kan belum. Berarti tujuan kita untuk pembelajaran berikutnya itu berkaitan dengan meningkatkan perlu nggak meningkatkan rasa percaya diri yang tadinya kan kendalanya itu perlu nggak perlu, berarti tujuannya bagaimana Bu? Perlu untuk meningkatkan Ngomong lebih percaya diri lagi. Jadi itu target untuk tujuan berikutnya ya. Oke. Kira-kira dari tujuan yang hendak ingin Bu Sita capai berikutnya tadi yaitu ingin murid Bu Sita dalam proses pembelajaran berikutnya itu lebih percaya diri lagi karena kemarin kendalanya kurang ada percaya diri ya. Nah itu kira-kira kesempatan apa yang dimiliki agar tujuan tersebut bisa tercapai? Kalau kesempatannya mungkin kita adakan pembelajaran di luar lingkungan kelas. Karena kan temanya kan healthy lifestyle. Jadi bisa mengikuti pembelajaran di taman, apakah taman itu melakukan pengamatan itu. Berarti dengan kata lain, Bu Sita memanfaatkan kesempatannya adalah memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar sekolah ini sebagai tempat atau konteks untuk belajar murid Bu ya. Jadi nanti teknisnya bagaimana Bu? Teknisnya mungkin dibawa ke melakukan pengamatan. Nanti secara teknisnya Bu Sita ini kesempatan ya agar lingkungan sekitar yang ada di sekitar Semanta yang digunakan sebagai media atau lingkungan baru untuk tempat belajar itu. Jadi belajar nggak ada di kelas, tetapi bisa juga di luar kelas, di lingkungan taman, bisa di mana ya. Mungkin kesempatan yang lainnya ada kesempatan lainnya Mungkin Bu Sita memanfaatkan kesempatan dengan adanya rekan guru, betul, rekan guru sesama guru bahasa Inggris untuk berkoordinasi untuk bagaimana Bu? karena kita harus mendapatkan guru dari luar, maksudnya orang luar negeri yang praktek gitu. Jadi dulu pernah ada ya Bu? Iya. Di sini terus memberikan pembelajaran langsung kepada murid itu. Mungkin ada kesempatan yang lain selain pembelajaran di luar, berkoordinasi dengan rekan sesama guru bahasa Inggris, mungkin kesempatan yang lainnya adakah? Mungkin sekarang kan zaman canggih ya Bu ya. Mungkin siswa-siswa sendiri kan juga permainan juga Indonesia, mungkin ada guru yang kreatif bisa live baru. Dengan kata lain memanfaatkan media sosial yang ada, terus bisa melakukan praktik komunikasi
melalui media sosial. gitu ya Bu ya. Oke, ada lagi? Mungkin apa ya Bu? Literasi, literasi. Gimana Bu? Literasi seperti apa kesempatannya? Kan sekarang udah banyak buku yang novel-novel, sukanya novel ya Bu ya. Novel berbahasa Inggris. Baik, Bu. Mungkin lebih biar belajar, biar paham novel-novel gitu. Oke, luar biasa sekali. Masih ada lagi Bu? Mungkin itu dulu sih. Oke, baik. Di sini berarti jenengan memiliki menggambarkan ada 4 kesempatan-kesempatan yang bisa digunakan untuk mewujudkan tujuan dari pembelajaran Busita ke depannya. Betul ya? Baik, untuk kekuatan Bu, ini kekuatan bisa dari Busita sendiri, bisa dari murid-murid, bisa dari dukungan dari sekolah itu sendiri. Kira-kira dukungan-dukungan apa saja yang sekiranya itu bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang jenengan inginkan tadi. Kalau kayak gitu meskipun murid-muridnya sih Bu, harus antusias dan belajar. Ya, baik. Sama rekan. Oke, sebelumnya Bu, untuk murid itu bagaimana Bu dukungannya? Secara mentalnya mungkin itu seperti apa sehingga Bu Sita itu menganggap itu suatu dukungan? Lebih antusias pada Adanya antusiasme murid untuk belajar bahasa Inggris. Betul seperti itu. Oke, ada lagi. sama kita sama guru sendiri, kita kan saling melakukan. Oke. Ya, Jadi ada dari subjeknya murid dan juga dari rekan sama guru bahasa Inggris yang bisa saling membantu mengatur kesalahan. Ada lagi Bu untuk kekuatan-kekuatannya dari Bu Sita sendiri mungkin? kalau dari saya juga Sepertinya kemarin itu saya kan menangkap pada saat jenengan melakukan proses pembelajaran di akhir itu kan ada kejadian itu sudah bel berakhir, tetapi kan anak-anak itu nggak mau kayak itu untuk nggak mau selesai. iya. Nah sebenarnya ada apa di dalam diri Bu Sita sehingga Saya juga bingung ya, kenapa anak-anak nggak mau selesai bahasa Inggris? mungkin jenengan secara pribadi personal itu mungkin bagaimana katakan jenengan juga semangat antusias juga mungkin akan jenengan menyenangkan bagi anak-anak itu suatu poin kekuatan itu bagaimana jenengan diskusi di situ? Kalau saya hanya harus be happy kalau Ya tampak sekali kemarin jenengan saya saya happy ketemu itu ya sehingga kehappyan jenengan menular ke ada yang lainnya mungkin dari kepala sekolah atau yang lainnya jadi jenengan bisa mengidentifikasi kekuatan yang lainnya. kekuatan yang lain. Kalau kepala sekolah kan selalu mendukung ya Pak. Bisa kasih contoh Bu kira-kira dukungan dari kepala sekolah kekuatan itu kalau kekuatan kepala sekolah memberikan dukungannya seperti apa Bu? Bisa jelaskan. Hubungannya tuh kayak ini sih Bu, kemarin tuh saya waktu belajar gitu kepala sekolah masuk ke kelas saya gitu dia juga pakainya bahasa Inggris gitu. Oke, berarti menunjang sekali ya. Menunjang sekali. Oke, pas pelajaran bahasa Inggris beliaunya memberikan dukungan masuk di kelas dengan bahasa Inggris. Baik Bu, kira-kira dari apa yang jenengan sampaikan rencana itu tadi yang mulai dari kesempatan, kekuatan yang ada, baik dari diri Bu Sita maupun dari Bu Sita, rekan kerja, kepala sekolah yang ada, itu kira-kira dalam proses mencapai tujuan Bu Sita itu tadi, yaitu ingin membuat murid dalam proses pembelajaran Bu Sita itu menjadi lebih percaya diri. Kira-kira ada hambatan-hambatan, gangguan-gangguan nggak sih Bu? Kalau gangguan mestinya ada ya Bu. Kayak biasanya anak kalau saya ajar biasanya ke distract dengan teman sebagainya atau ke distract dengan notif-notif yang ada di HP kayak gitu. Boleh Bu diceritakan kira-kira terdistract oleh teman-teman sebagainya ataupun notifikasi di HP ya. gimana Bu? Kalau waktu ke distract ya mesti saya ingatkan kalau ini tuh waktu pelajaran bahasa Inggris kalian jangan duluan.
saya untuk mengingatkan dia. Baik, untuk yang notifikasi pastinya di silent dulu ya Bu ya. berarti itu gimana Bu kalau ada kalau kan itu termasuk kendala untuk berikutnya. Nah, jadi biar kendala itu tidak muncul, kira-kira bagaimana menurut Jenengan? Kalau kendala biar nggak mungkin lebih ke silent HP. Perlu ada kesepakatan kelas nggak Bu? Iya. Jelas sudah menerapkan juga ada kesepakatan Ya, tapi beberapa pelajaran anak-anak itu juga katanya guru yang lain juga sering terdistract sama. Problemnya sama notifikasi. Oke, terima kasih Bu Sita sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan mulai dari kesempatan kekuatan, karena gangguan-gangguan, ada gangguan yang lainnya. Berarti ada dua gangguan yang dari panjenengan ya. Baik. Kira-kira untuk bisa mencapai tujuan dari pembelajaran jenengan yang sampaikan di awal tadi, kira-kira itu nanti rencana yang akan dilakukan Bu Sita apa? Rencana tindakannya? Tindakan yang saat ini mungkin karena temanya healthy lifestyle. Ini berarti temanya ke depannya masih itu ya? Masih ini, saya kan baru Baru pertama kemarin. outdoor Oke, rencananya Bu Sita akan melakukan pembelajaran outdoor. Oke, mungkin ada yang lainnya lagi? setelah outdoor belajar bahasa Inggris yang video. Oke, itu nanti gimana Bu teknisnya untuk belajar maupun bahasa Inggris yang PPD? Apakah itu di konteks sekolah, di luar sekolah, di rumah atau seperti apa? Bisa di sekolahan dengan teman-teman. Apakah perlu ada program khusus Bu kira-kira untuk bisa memkondisikan mereka bisa berlatih bahasa Inggris kayak gitu? Kayaknya kalau program itu biar anak-anak yang punya goals. Jadi anak-anak harus menuliskan goalsnya ya bisa. Oke, berarti perlu format juga ya, perlu format terkait dengan goalsnya kamu terkait dengan bahasa Inggris ini apa. Terus nanti ada pendampingan juga atau pas pada saat pembelajaran Bu untuk teknis ini. Oh, sekali. Untuk yang lainnya, rencana lainnya, tadi Mbak sudah menyampaikan juga ya. Terus pelatihan Ya, sama kalau ada skill berdasarkan lebih ke literasi. Ya, juga paham. teknis untuk literasi bagaimana Bu? Untuk literasi mungkin anak-anak saya bawa apa mau ke baca sama memahami Bacaannya. Terus itu nanti untuk teknisnya juga pada saat belajar atau ada waktu lain? Iya, kayaknya Nyambung sama pembelajaran. Ya. Oke, luar biasa. Mungkin ada yang lainnya lagi Bu? Biasa ada 4 rencana yang akan dilakukan. Ini mau dilakukan atau masih rencana aja bagaimana? Akan. Oke. Baik, ada 4 rencana. Nah, di sini kita akan bicara skala prioritas kira-kira mana yang nantinya akan terlebih dahulu diterapkan pada saat proses pembelajaran kedepannya itu tadi, sehingga tujuan jenengan itu bisa tercapai. Kira-kira skala prioritasnya jenengan lebih mengarah ke yang mana Bu untuk yang akan dilakukan terlebih dahulu dari 4 rencana tadi? mungkin goalsnya kan yang paling penting. Oke, Goals untuk terus berbicara. baik. Terus berarti nanti jenengan akan segera menyiapkan untuk formatnya, menuliskan goals itu apa dari masing-masing anak. Oke, selanjutnya ada yang mana Bu yang akan jenengan lakukan selain buat goals? Outdoor. Kenapa Bu outdoor class? Karena temanya. Oh, Karena temanya ya. baik, oke. Itu ya selain tema Bu, mungkin ada yang membuat jenengan apa ya? Saya pikir ini prioritas deh.
karena nggak bosan, tidak stres di dalam kelas. Ya, memang kemarin sedikit ada itu ya Bu, gejala-gejala anak-anak, ada yang ngantuk, ada yang megang HP, ya itu mungkin gejala-gejala sehingga dia punya ide mengadakan pembelajaran berikutnya di online. Ada yang lainnya lagi yang akan dilakukan untuk diprioritaskan untuk pertemuan berikutnya? Dua itu aja dulu. Oke. Jadi jenengan akan melakukan membuat goals, format goals bagi masing-masing anak di kelas. Kemudian akan mengajak mereka membuat pembelajaran di kira-kira strateginya bagaimana nanti untuk teknis pelaksanaannya? Monggo boleh goalsnya dulu ataupun yang di Pelaksanaannya pastinya sih bikin format seperti anak-anak. Terus kita tindak lanjuti apa sih goalsnya anak-anak itu, mau berapa kata per hari. Berarti kalau seperti itu nanti bisa juga dibahas pada saat pembelajaran di outdoor atau di kelas Terus selanjutnya untuk yang di proses pembelajaran di outdoor bagaimana untuk teknisnya, untuk strateginya nanti? Bawa ke taman, Oke. terus lebih ke pengarahan aja sih. Untuk kegiatannya bagaimana? Kegiatan pembelajarannya, jadi mungkin menggunakan strategi apa dalam proses pembelajaran di outdoor itu bagaimana? Diskusi. Oke. Ada aktivitas yang lain mungkin selain diskusi? Anak-anak sekarang kan agak mati ya Bu ya. Ya. Ada semacam speaking. Karena kebetulan di lapangan dan temanya adalah healthy lifestyle. Kita di lapangan kita perlu nggak sih untuk mengadakan kayak observasi, terus nanti bisa mengaitkan dengan materi-materi yang ada di kemana pakai KPD ya, KPD di LKS itu gimana? Bisa seperti itu atau mungkin juga punya ide yang lain? Bisa sih sama dengan tadi bisa pakai Jadi bisa pakai observasi budaya. Luar biasa sekali. Baik Bu, untuk bisa kita mengetahui tujuannya nanti bisa tercapai dari yang dirasakan tadi, kira-kira ukuran keberhasilannya itu seperti apa Bu? Dari apa rencana-rencana yang sudah disampaikan itu tadi? Ukuran keberhasilannya itu seperti apa menurut? ukuran keberhasilannya pastinya anak-anak lagi belajar ngobrol bersama. Dengan menganggap keberhasilan itu akan tercapai apabila murid-murid itu menjadi lebih percaya diri dalam seperti itu ya. Kira-kira bagaimana Bu untuk cara-cara untuk mengantisipasi gangguan pembelajaran? Pasti tentunya ada dong. Ya melakukan di outdoor nanti banyak mata yang melihat dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana dengan mengantisipasi? Apalagi kalau di luar itu kan anak-anak ada yang kemana. Ya. Penggunaan HP kita tidak bisa mengontrol. Nah itu bagaimana? Kalau penggunaan HP sih biasanya saya berdua atau kita kelas. Kalau outdoor kita tetap diselek dengan tiba-tiba ada guru atau tiba-tiba ada yang mungkin saya Ada peringatan yang pertama terkait dengan di pembelajaran outdoor itu tidak boleh menggunakan gadget dan juga memberikan peringatan-peringatan yang lainnya biar kondisi pembelajaran di outdoor lebih kondusif seperti itu. Ada yang lain kira-kira apa cara untuk mengantisipasi gangguan yang lain? Saja. Baik. Tentunya ini nanti kita perlu ada komitmen ya, biar nanti jenengan juga benar-benar bisa melakukan rencana-rencana jenengan, apalagi kalau itu nanti bisa dilakukan aja, bisa dilakukan juga. Nah ini kira-kira komitmen jenengan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran berikutnya bagaimana? komitmen saya sih ke semua kelas yang saya ajar juga sama. Maksudnya ada pembelajaran outdoor, ada pembelajaran
memberikan goals dan Dengan kata lain, tidak hanya di kelas yang kemarin kita masuki kelas 10F, tetapi di kelas-kelas yang lainnya kita juga akan menerapkan hal yang sama. Ada yang lainnya lagi? kita bisa menyampaikan Jadi selain untuk diterapkan di Bu Sita sendiri, Bu Sita berkomitmen juga ingin tidak cuma ya Bu, nanti berkomunikasikan dengan teman-teman sesama guru bahasa Inggris. Siapa tahu nanti ilmunya Bu Sita bisa digunakan juga oleh Bapak Ibu guru. Oke, untuk konsistensinya bagaimana? Kira-kira konsisten atau hanya berantakan nanti? konsistennya. Harapan saya sih sangat konsisten. Harus selalu dilakukan rutin ya Bu. Baik. Oke, kira-kira dari rancangan yang jenengan sampaikan itu tadi, kira-kira ada nggak Bu yang maksudnya yang mendukung proses pencapaian tujuan itu, kira-kira ada nggak orang ataupun media atau apapun itu yang sekiranya bisa mendukung proses jenengan mencapai tujuan itu? Kalau nggak ambisius, saya menjadi programnya. Baiklah, berarti itu dari antusias anak-anak sendiri ya. Dalam prosesnya nanti kira-kira jenengan perlu dukungan dari orang-orang sekitar jenengan nggak agar tujuan jenengan tercapai? Kira-kira siapa? Dari sejawat. Ya, selain dari sejawat apa lagi? Kita sejawat dulu. Gimana Bu? Dukungan yang jenengan harapkan itu seperti apa? Bisa menilai program ini dilakukan dengan baik atau Jadi terkait dengan evaluasinya ya Bu. Oke, luar biasa sekali. Oke, kira-kira bagaimana Bu untuk komitmen tindak lanjut dari sesi ini? Kita kan tadi sudah ngobrol ya banyak hal tentang peserta, tentang evaluasi proses pembelajaran kemarin dan juga rencana-rencana ke depan. Dan tentunya untuk kedepannya dari apa yang sudah direncanakan ini tadi, saya perlu tahu juga dong gimana progresnya gitu. Nah itu gimana Bu untuk tindak lanjut dari sesi ini? Perlukah kita untuk ketemu lagi? Kayaknya perlu ya? kayaknya perlu sih Bu ya. Ya kira-kira kapan nih Bu kita bisa ngobrol lagi untuk membicarakan tingkat keberhasilan jenengan dalam menjalankan rencana ini? Minggu depan. Oke. Apakah harus di kelas yang sama atau apa? Oh, nggak harus di kelas sih Bu, kita nanti ketemu di situ ngobrol, jangan cerita boleh kok. Jadi nggak perlu saya melakukan itu nggak. Tapi kalau jangan berminat boleh dong. Gitu ya, berarti minggu depan ya Bu. Iya, Minggu depan nanti harinya menyesuaikan aja. Nanti saya ingin tahu ceritanya gimana, perkembangannya seperti apa, gitu ya. Baik Bu Sita, dari kegiatan kita tadi sudah membicarakan banyak hal tentang evaluasi kegiatan kemarin dan kita membuat rencana-rencana untuk pembelajaran berikutnya dari Bu Sita sendiri. Ini kira-kira bisa disimpulkan nih, ini Bu Sita mau menyimpulkan atau saya? Baik, ini nanti kalau ada kekeliruan, monggo nanti boleh ya diteliti lagi ya. Jadi tadi Bu Sita kita ngobrol di awal sampai akhir di sini pada saat proses pembelajaran kemarin Bu Sita melakukan pembelajaran sebenarnya lancar, cuma ada kendala yaitu beberapa murid Bu Sita sebenarnya nggak banyak, kemarin saya juga lihat beberapa murid Bu Sita itu ada yang mengalami ketidakpercayaan dirian dalam menggunakan bahasa. Sebenarnya mau menjawab tetapi bingung mau ngomongnya, kelihatan malu-malu. Nah itu ada kendala terkait dengan kekurangan. Nah sehingga dari situ Bu Sita mempunyai gambaran akan menyelenggarakan pembelajaran berikutnya di outdoor. Tapi sebelumnya Bu Sita akan membuat goals dari masing-masing anak, tujuanmu apa, baru itu nanti akan ditindaklanjuti dengan proses pembelajaran di outdoor seperti itu. Nah dari situ nanti Bu Sita perlu kolaborasi juga dengan beberapa rekan guru gitu ya, dan juga menggunakan strategi yang mungkin bisa saya katakan baru, kemarin kan masih biasa ya Bu, dan ini punya rencana yang luar biasa. Ini saya akan mencoba seperti
Nah, terus nanti minggu depan saya akan ngobrol lagi untuk mengetahui bagaimana progres dari pelaksanaan rencana yang jenengan sampaikan tadi. Apakah benar seperti itu? Oke, alhamdulillah berarti tidak keliru. Baik, Bu Sita, kira-kira gimana perasaan jenengan setelah kita melakukan proses diskusi ini tadi ya? Kalau kita bicara skala nih, kita kan saya punya skala 1 sampai dengan 10. 1 itu paling rendah, mungkin perasaan yang agak negatif, dan 10 itu perasaan yang paling menyenangkan. Kalau antara 1 sampai dengan 10 sekarang Bu Sita perasaannya itu berada pada skala berapa? Sekarang agak tinggi sih, 9. 9 itu gimana? Ya tuh oke, tapi kurang. Oke, kurangnya gimana? Kurangnya itu soalnya belum ada tidak lanjutan dari sana. Belum ada order kelas, belum ada Karena 9, karena belum dilakukan eksekusi. Ya, belum Baik. eksekusi. Saya berharap pertemuan berikutnya jadi 10. Amin. Baik, terima kasih Bu Sita. Semoga nanti rencana-rencana yang sudah Bu Sita lakukan itu bisa berjalan lancar. Terus murid-murid bisa menjadi lebih pede lagi dalam berbahasa Inggris. Saya sangat antusias, saya apresiatif sekali atas rencana-rencana yang sudah disampaikan oleh Bu Sita. Saya sangat mendukung sekali dan saya tunggu kabar baiknya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu di balik kesibukan jenengan. Nah, ini saya akhiri pertemuan kita kali ini. Selamat siang Bu Sita. Dunia ini berbeda. Saya optimal sekali dalam melakukan proses supervisinya ini. Luar biasa sekali proses proses pasca observasinya ini, di mana Bu Mia selaku supervisor bagus sekali dalam membuat pertanyaan yang terbuka yang untuk memancing Bu Sita dalam mengembangkan apa yang ingin dia kembangkan. Saya sangat terkesima jujur sekali. Bu Mia ini dalam berkonsep ini bagus sekali dalam membuat pertanyaan yang luar biasa sekali Bu Mia, dan di sini juga Bu Sita juga sangat bekerja sama sangat baik sekali ketika Bu Mia itu memancingnya itu mesti kena dengan Bu Sita ini, karena mungkin memang keahlian dari Bu Mia sendiri gitu, soalnya kan dia kan suka konseling ya gitu. Makanya saya ini dari rumah itu mesti berangan-angan nanti Bu Mia dalam rapat ini luar biasa sekali, dan itu sesuai dengan ekspektasi saya hari ini, karena ya memang kebiasaan Bu Mia dalam menghadapi sebuah kasus kan ya seperti ini. Mungkin karena memang keterampilan kan selalu diasah terus Bu Mia, mungkin beda dengan teman-teman yang lain yang memang dia semua mapel diampu, mungkin keterampilan dalam coachingnya mungkin perlu ditambah lagi ya. Ini saya rasa Bu Mia luar biasa sekali hari ini, dan Bu Sita juga bekerja sama dengan luar biasa hari ini, kolaborasi yang sangat baik sekali, dan saya rasa dalam proses supervisi berbasis coaching ini berjalan dengan lancar dan berhasil, di mana di pasca observasi tadi Bu Sita sudah bisa mengungkapkan bahwa ini yang kurang, nanti yang akan ditambahi rencana seperti ini, dan Bu Mia pun memancingnya, menggalinya sangat dalam sekali, yang akan datang apa, terus skornya berapa, kurangnya bagaimana. Luar biasa sekali. Semoga keterampilan ini bisa diasah terus nih Bu Mia untuk bisa membuat percakapan konsep ini dengan lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kolaborasi Bu Mia dan Bu Sita hari ini. Jos banget buat saya. Terima kasih.